Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ibni Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pagi hari ini kita akan membaca pembahasan baru, yaitu kitab Afatil Lisan wa Fadilatis Samti, bahaya lisan dan juga keutamaan diam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, afatuhu kasiratun mutanawwi'ah. Bahaya lisan itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Walaha fil qalbi halawah. Dan lisan ini memiliki rasa manis di dalam hati. Walaha bawa'is minat tab'i. Dan lisan ini secara tabiat memang memiliki faktor pendorong. Wala najata min khatriha, dan tidak bisa selamat dari bahayanya illa bis-samti, kecuali dengan diam. Falnadhkur awalan fadilatas samti. Kita akan sebutkan pertama tentang keutamaan diam. Summa nattabi'uhu bidzikril afati mufassalah. Kemudian kita akan mengikutinya dengan menyebutkan bahaya-bahayanya secara terperinci insyaallah. I'lam anna samta yajma'ul himmah wa yufrighul fikra. Ketahuilah bahwa diam itu bisa mengumpulkan satu tekad, wa yufrighul fikra, dan menfokuskan pikiran. Wa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di antara dua bibirnya, yakni berarti lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya. Admanu lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Ini jaminan, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang bisa menjamin lisan untuk menjaganya, ya, dan juga menjaga kemaluannya, maka Nabi memberikan jaminan surga. Ini sesuatu yang sangat agung, karena Nabi sendiri yang menempatkan diri beliau sebagai pemberi jaminan bagi siapa di antara kita yang bisa menjamin lisan untuk tidak melakukan hal-hal yang dosa, mengatakan hal-hal yang dilarang, dan juga menjaga kemaluannya. Wa fi hadisin akhar, hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
juga Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus atau tegak iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya juga lurus atau tegak. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidaklah hatinya bisa lurus tegak hatta yastaqima lisanuhu, sehingga atau sampai lisannya juga lurus. Seseorang yang imannya ingin lurus, maka dia harus meluruskan lisan hatinya. Siapa yang ingin hatinya lurus, maka lisannya juga harus lurus. Wa fi hadis Mu'ad fi akhirih, di dalam hadis Mu'ad yang agak panjang dan di akhir hadis itu ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang bisa mencakup kebaikan-kebaikan, maka Nabi SAW terakhir memberikan satu hal yang bisa mencakupnya. Beliau mengatakan kuffa alaika hadza. Beliau mengatakan sambil menunjuk lisan beliau, kuffa alaika hadza, tahan atasmu ini, artinya lisanmu kamu tahan. Fakultu ya Rasulullah, lalu kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita nanti akan dihukum, ditindak dengan apa yang kita ucapkan dengannya? Qala, kemudian Nabi menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ini sebuah ungkapan. Kalau sakilatka itu artinya celaka. Maksudnya kenapa engkau tidak tahu wahai Mu'ad? Wahal yakubbun nasu au wahal yukabbun nasu, apakah manusia nanti dilemparkan, ditelungkupkan finnari, di neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, au qala ala manahirihim, ini perawinya ragu, atau di atas hidung-hidung mereka, illa hasaida alsinatihim, kecuali hal itu disebabkan hasil dari lisan-lisan mereka. Jadi antara dampak buruk lisan di akhirat kelak, maka pemiliknya akan ditelungkupkan di dalam neraka, di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung mereka. Wal'iyadu billah. Wa fi hadisin akhar, hadis yang ketiga tadi, hadis yang sahih. Kemudian riwayat yang keempat ini, kata para ulama, ini hadisnya dhaif. Berbunyi, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan lisannya, maka Allah akan menutupi keburukannya, menutupi auratnya. Namun hadis ini riwayatnya dhaif. Namun secara makna ini bisa dipakai karena didukung oleh hadis-hadis lain yang semakna dan menyebutkan tentang bahaya lisan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani. Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjara lama melebihi lisanku ini. Jadi yang paling berhak untuk ditahan, dipenjara dalam waktu yang lama adalah lisan. Dan tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja keluar kata-kata dari lisan. Wa qala Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu, ansif udunaika min fika. Lebih banyak gunakan kedua telingamu daripada mulutmu. Fa inna ma ju'ilat laka udunani. Sebab apa? Dijadikan kita itu memiliki dua telinga. Wa famun wahidun, sementara mulut kita satu, litasma'a aksar mimma natatakallam bihi,
supaya kita ini lebih banyak mendengar daripada ngomong, daripada berbicara. Karena telinga kita ada dua, mulut kita cuma satu, kata beliau ini isyarah bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Wa qala Mukhalid bin Al-Husain mengatakan, ma takallamtu mundu khamsina sanah bi kalimatin uridu an a'tadhira minha. Aku tidak berbicara sejak 50 tahun yang lalu dengan satu kalimat yang aku ingin mendapatkan udzur darinya. Artinya satu kalimat walaupun itu sudah 50 tahun yang lalu diucapkan bisa menjadi penyesalan seseorang. Karena begitu besar dampak dari ucapan lisannya. Berikutnya zikru afatil kalam, tentang bahaya ucapan. Al-afatul ula, atau penyakit-penyakit pembicaraan atau ucapan. Al-afatul ula, penyakit yang pertama, ini yang menjangkiti lisan kita dalam berucap, adalah al-kalamu fima la ya'ni. Mengucapkan atau ucapan pada sesuatu yang tidak manfaat. Wa'lam anna man arafa qadra zamanihi. Ketahuilah orang yang mengetahui kadar zamannya, wa annahu ra'su malihi, dan itu merupakan pokok hartanya. Seseorang yang mengetahui agungnya waktu yang dia miliki dan itu adalah merupakan harta dia yang paling utama, lam yunfikhu illa fi faidah. Dia tidak mungkin menghabiskannya kecuali pada sesuatu yang berfaidah. Waktu adalah salah satu harta kita yang berharga. Maka tidak mungkin kita akan menghabiskannya kecuali dalam sesuatu yang manfaat. Karena itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Sehingga Nabi SAW pun dalam sebuah hadis mengatakan bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak bisa mengambil manfaat dari keduanya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, yaitu as-sihhah wal faragh, yaitu sehat dan waktu luangnya. Wa hadhil ma'rifah tujibu habsal lisan. Sehingga pengetahuan seperti ini bahwa waktu adalah harta pokoknya, harta yang berharga, itu akan menjadikan dia menahan lisannya anil kalami fima la ya'ni, dari ucapan yang tidak manfaat. Kenapa? Li'annahu man taraka dzikrallah, karena orang yang meninggalkan mengingat Allah, wastaghala fima la ya'ni, dan menyibukkan diri dalam hal yang tidak manfaat, kana kaman qadara ala akhdhi jauharah. Ini seperti orang yang sebenarnya mampu mengambil untaian mutiara. Fa akhadha 'iwadaha madarah, tetapi justru yang dia ambil adalah tanahnya. Wa hadha khusranul umur, dan ini adalah kerugian umur yang dia miliki. Yang semestinya dia gunakan waktunya untuk mengambil mutiara-mutiara, melakukan hal-hal yang manfaat, ternyata justru yang diambil yang tidak manfaat, tanah. Dan ini adalah kerugian dari umur yang dia miliki yang telah Allah berikan. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk di antara bagusnya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, ia meninggalkan apa yang tidak manfaat baginya. Wakila li Luqman al-Hakim, dan pernah ditanyakan kepada Luqman al-Hakim. Luqman ini seorang hamba Allah yang memiliki perawakan pendek, berkulit hitam, berbibir tebal, dan berambut keriting.
Bahkan beliau adalah seorang budak. Tetapi nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an. Dan beliau mendapatkan julukan Al-Hakim. Al-Hakim itu maknanya adalah melakukan sesuatu dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Contoh dalam bahasa Arab penggunaannya, misalnya kita disuruh untuk menutup pintu, aghliqil baba bi ihkamin. Tutuplah pintu dengan hakim. Ini kalau nutup pintunya brak begitu, bukan hakim. Tapi kalau dia tutup pintu tanpa mengeluarkan suara dan sebaik-baiknya, maka disebut dengan hakim. Luqman Al-Hakim ini adalah seorang yang diberi hikmah. Beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau memilih nabi jadi nabi atau orang yang diberi hikmah. Nah, ternyata Luqman Al-Hakim ini memilih untuk diberi hikmah. Dan ini diceritakan agak detail oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Akhirnya beliau memilih hikmah dan ditanya, kenapa kok Anda memilih hikmah daripada nabi? Karena secara kedudukan jelas lebih tinggi nabi. Tapi beliau punya alasan, karena saya diberi pilihan, ya saya pilih diberi hikmah. Kenapa? Karena saya sebagai nabi, saya punya tanggung jawab, ya, bagaimanapun untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Dan saya khawatir tidak mampu melaksanakan itu. Maka saya pun memilih hikmah. Maka malam harinya ketika Luqman ini tidur, malaikat Jibril datang dan menaburkan hikmah. Maka keesokan harinya keluarlah ucapan-ucapan beliau yang banyak mengandung hikmah-hikmah. Salah satunya beliau ketika diminta oleh majikan beliau untuk menyembelih seekor kambing. Sembelilah kambing ini untuk kami. Lalu kemudian disembelilah kambing tersebut, majikannya ngomong begini, pilih bagian dari daging kambing atau bagian tubuh kambing ini yang paling baik. Ternyata dipotongkan lisan dan hatinya. Dipotongkan lidahnya kambing dan hatinya kambing. Berikan kepada majikannya. Kemudian berjalan waktu, majikannya kembali menyuruh Luqman ini untuk menyembelih seekor kambing lagi. Sembelilah kambing ini untuk kami dan pilih juga di antara anggota daging kambing ini yang paling buruk. Maka lagi-lagi yang dipotong adalah, yang diambil adalah lidah dan hatinya. Maka majikannya pun bertanya dan heran. Dulu ketika saya suruh untuk bagian terbaik, kamu menunjukkan atau memotong lidah dan hatinya. Yang terburuk pun lidah dan hatinya. Apa alasanmu? Ya, kata beliau, kalau lidah seseorang atau lisan seseorang itu baik dan hatinya baik, maka itulah kebaikan bagi dirinya. Kalau buruk, ya keburukan bagi dirinya. Tentang Luqman. Ma balagha min hikmatika. Kemudian ditanya, kok bisa sampai kamu pada derajat hikmah? Apa kata beliau? La as'alu amma kufituhu. Aku tidak meminta apa yang sudah Allah cukupkan bagiku. Wala atakallamu bima la ya'nini. Dan aku tidak berucap apa yang tidak manfaat bagiku. Jadi yang pertama, beliau tidak meminta sesuatu yang sudah Allah cukupkan baginya. Dan juga tidak berbicara tentang apa yang tidak bermanfaat. Makanya Luqman ini terkenal dengan pendiamnya, tidak banyak bicara. Waqad ruwiya annahu dakhala ala Dawud alaihi salam. Ini sejaman dengan Nabi Dawud. Diriwayatkan bahwa Luqman ini datang menemui Nabi Dawud alaihissalam, wa huwa yusarridu dar'an, dan saat itu Nabi Dawud membuat baju perang. Membuat baju. Nabi Dawud itu kalau membuat baju enggak usah
pakai dibakar dulu, nggak usah pakai alat, enggak. Cukup dengan tangannya saja. Kenapa? Karena wa'analnal hadid, lahul hadid. Kami lunakkan besi itu untuk Nabi Daud. Jadi diputer-puter, dibentuk sedemikian rupa oleh Nabi Daud, nganut itu besi. Ketika Nabi Daud ini membuat semacam pakaian perang, ya, faja'ala yata'ajjabu bima ra'ah, maka Luqman ini dibuat takjub dengan apa yang dia lihat. Ya karena tadi itu, kok bisa besi ditekuk-tekuk seperti itu dan nganut. Fa'arada an yas'alahu an dalik, dan ia sebenarnya pengen tanya tentang itu. Famana'athu hikmatuhu fa'amsaka, tetapi hikmah yang dia miliki menahan dia untuk tidak bertanya. Sampai Nabi Daud selesai buatnya. Falamma faragha, ketika selesai Nabi Daud alaihissalam, qama wa labisad dar'a, maka Nabi Daud berdiri dan memakai baju perang itu. Summa qala na'am ad-dar'u lil harbi, ya benar, ini adalah pakaian perang, baju untuk perang. Jadi sebenarnya Nabi Luqman tadi, apakah ini mau dibuat untuk perang? Itu maksudnya. Tapi ditahan. Socota kondisi sampai selesai. Hikmahnya mencegahnya. Ternyata diterangkan sendiri oleh Nabi Daud. Faqala Luqman, kemudian Luqman mengatakan as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Maka diam adalah hikmah dan sedikit yang mampu melaksanakannya. Penyakit yang pertama dari ucapan adalah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian al-afatus saniyah, yang kedua, al-khawdu fil batil. Ini ngobrol-ngobrol, berbicara ngalor ngidul tapi dalam hal kebatilan. Wa huwal kalamu fil ma'asi, dan ia adalah ucapan dalam maksiat. Kadzikri majalisil khamri, seperti menyebut majelis-majelis khamr, wa maqamatil fusaq, dan kumpulan-kumpulan orang yang fasik. Wa anwa'ul batil katsirah, dan jenis-jenis kebatilan itu sangat banyak. Wa an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal 'abda la yatakallamu. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu, benar-benar berbicara, bil kalimati, dengan satu kalimat, yazillu biha finnar, kemudian dibolak-balik dia nanti di neraka, dia tergelincir dengannya di neraka. Ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, itu lebih jauh dari apa yang ada antara timur dan barat. Artinya satu kalimat saja itu akan menyebabkan seseorang kelak tergelincir di neraka. Sesuatu yang tidak pernah disangka, dengan kalimat yang dia ucapkan itu menjadikan dirinya tergelincir di neraka. Waliyadu billah. Wa qaribun min dalika, dan yang mendekati hal tersebut, artinya berbagai macam ucapan yang batil adalah al-jidal, berdebat, berbantah-bantahan, wal mira', berdebat dan berbantah-bantahan. Wa huwa kasratul mulahat lisyakhsi, dan ia adalah banyaknya menyebutkan argumentasi pada seseorang, libayani ghalatihi wa ifhamihi, untuk menjelaskan kesalahan dan keburukannya. Wal ba'is ala dzalika at-tarafu, biasanya yang menyebabkan itu, yang membangkitkan itu adalah supaya dia memiliki kedudukan yang tinggi, supaya dirinya menonjol ketika berdebat, berbantah-bantahan, kemudian banyak menyebutkan tentang ketergelinciran dan kesalahan saudaranya yang diajak debat itu tujuannya supaya dia nampak menonjol dibandingkan orang itu yang diajak berdebat.
Fayambaghi lil insani an yungkiral munkara minal qaul. Maka memang selayaknya bagi seorang manusia, bagi manusia itu mengingkari kemungkaran dari sebuah ucapan. Wa yubayyinus shawab, dan menjelaskan yang benar. Memang ketika ada sesuatu yang salah dari sebuah ucapan harus diluruskan. Fa in qubila minhu, kalau memang itu diterima baik, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, tarakal mumarah. Kalau tidak ya sudah, enggak usah diteruskan. Hadza idza kana al-amru mu'allaqan bid-din. Ini kalau misalnya perkaranya berhubungan dengan agama. Ada sesuatu yang harus diluruskan dari sebuah ucapan yang berhubungan dengan agama, maka dilakukan, dijelaskan mana yang benar. Ya. Tentu tidak semua orang yang bisa menjelaskan itu, tapi orang-orang yang memiliki ilmu, jika diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ditinggalkan perdebatan setelahnya. Fa amma idza kana fi umuri dunya, tapi kalau itu perkara-perkara dunia, fala wajha lil mujadalah. Maka yang lebih baik ya tidak usah diteruskan perdebatan itu. Wa ilaju hadhil afat, dan cara mengobati supaya kita tidak terseret dalam hal itu, bikasril kibril ba'is ala idharil fadli, yaitu dengan menghilangkan kesombongan yang bisa jadi itu sebagai pembangkit untuk menunjukkan, memamerkan keutamaan. Orang kalau misalnya punya kedudukan, kemudian ada perdebatan dan ini perdebatan duniawi, maka untuk menunjukkan kedudukan dia, keutamaan dia, maka dia akan ladeni itu, ya, supaya orang tahu bahwa dia memiliki kedudukan. Padahal ini bertentangan dengan tawadhu. Tawadhu itu salah satu maknanya dia itu rela diposisikan pada posisi yang tidak semestinya. Itu salah satu makna tawadhu. Dia sebenarnya punya kedudukan, tetapi kemudian ada orang yang memposisikan dirinya tidak sesuai dengan yang semestinya dan dia ikhlas. Maka ini salah satu di antara makna tawadhu'nya seseorang. Misalnya ini pernah kami beri cerita ketika Ustadz kami jadi juri lomba hifdzil hadis di Jakarta, itu tiap tahun ada, Kedubes mengadakan itu. Dan beliau salah satu jurinya. Kemudian ketika semua orang berkumpul, karena memang pakaian beliau sangat sederhana, tidak ada yang menyangka kalau beliau adalah salah satu yang menilai dari peserta lomba itu. Beliau duduk di belakang, ternyata ada pegawai atasnya yang tahu, yang di belakang. Ketika ditanya, beliau jawab, kafani hadzal maqam. Sudah cukup bagi saya di tempat ini saja. Nah, ini termasuk juga di antara sifat tawadhu'nya seseorang. Punya kedudukan, ternyata dia rela untuk diperlakukan tidak sesuai dengan kedudukannya tersebut. Wa'lam anna a'dhama minal mira', ketahuilah yang lebih besar dari berbantah-bantahan adalah al-khusumah, pertikaian. Fa innaha amrun zaidun alal mira', karena ini perkara yang lebih dari sekedar berbantah-bantahan. Bantah-bantahan bisa jadi secara lisan atau tulisan. Kalau al-khusumah, pertikaian ini bisa jadi mengarah sampai ke fisik. Dan ini ya banyak, apalagi di dunia media sosial. Ya. Jadi sama-sama pembelajar, sama-sama tolibnya menyikapi apa yang terjadi di antara guru, kemudian didebatkan di grup, ruwet, sudah sama-sama tidak tahunya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna abghadar rijali ilallah al-aladdul khisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladdul khisam. Itu orang yang debat tak mau kalah.
Orang yang berbantah-bantahan kemudian tidak mau kalah terus saja. Wa hadhil khusumah nakni biha al khusumah bil batil. Yang kami maksud al khusumah, perdebatan pertikaian ini adalah perdebatan pertikaian dalam hal yang batil au bi ghairi ilmin atau tanpa ilmu. Fa amma man lahu haqqun, adapun siapa orang yang memiliki hak untuk membantah, mendebat, fal aula an yasdifu anil khusumah mahma amkan, harus mengarahkan untuk tidak terjadinya perdebatan atau berbantahan yang sifatnya perdebatan kusir jika memang memungkinkan. Debat kusir jadinya. Kusir itu kenapa kok dikatakan debat atau debat kusir? Pernah mikir nggih? Kok dikatakan debat kusir? Tahu kusir nggih? Kusir itu apa? Delman. Kalau supirnya ada supir namanya apa? Namanya supir delman itu apa? Kusir. Ya, supirnya delman namanya kusir. Kok dikatakan debat atau debat kusir? Karena tidak pernah selesai. Ya. Kemudian li'annaha tuwaghiru sadra. Kenapa? Kalau sampai diteruskan, ini bisa menyempitkan dada. Wa tahijul ghadab, dan tahiju itu menyalakan, dari kata-kata haja, makanya wahaja itu artinya bergejolak ya. Marah ini ya emosi, bergejolak. Wa tuwarrisul haqda, dan bisa menyebabkan dengki. Wa tukhriju ila tanawulil irdi, dan bisa menyebabkan untuk mengambil kehormatan orang lain. Ya. Wis tuwas dodo sesek. Kemudian emosi, dan bisa jadi menyebabkan iri. Serta mengambil kehormatan orang lain. Kalau dulu lisan, kalau sekarang ya tangan juga, jempolan. Kemudian yang ketiga, al-afatus salisah at-taqa'ur fil kalam. Yang ketiga, penyakit lisan itu apa bahasanya? Melebih-lebihkan dalam ucapan, wadzalika yakunu bitasadduq, yaitu dengan menfasih-fasihkannya. Wa takallufus sajai, dan seolah-olah dibuat seperti syair, ya. Ini kalau zaman dahulu seseorang yang berbicara kemudian dengan kalimat-kalimat yang indah, bahkan hampir mirip dengan syair, itu ya, menjadi sesuatu yang menakjubkan orang lain. Tetapi kalau itu dibuat-buat, ya, maka ini termasuk di antara penyakit. Wa an Abi Sa'labah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min abghadikum ilayya, sesungguhnya termasuk di antara yang paling aku benci adalah wa'ab adakum, dan yang paling jauh dari kalian minni, dariku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, masawikum akhlaqon, yaitu orang yang buruk akhlaknya di antara kalian. As-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaikihun, yaitu orang yang banyak bicara, banyak omong ya. Kemudian wal mutasyaddiqun, orang yang berbicara kasar. Wal mutafaikihun, orang yang bahasanya mutafaikihun itu sok fakih, sok paham. Orang yang buruk akhlaknya, yang pertama adalah arsarsarun, yaitu orang yang banyak bicara. Mutasaddiqun itu orang yang berlebihan, dan mutafaikihun orang yang sok paham. Wala yadkhulu fi karahatis saj'i wa tasannu' alfadz al-khatib, tapi tidak termasuk ya dibencinya as-saj'a. Ya, ini masuk dalam bahasa Indonesia juga, sajak.
bersajak. Wat tasannu, dan membuat kalimat yang indah, yaitu alfadul khatib, yaitu lafaz-lafaz yang disampaikan oleh khatib. Kadang kalau kita Jumatan itu kan kalimat-kalimat muqaddimahnya itu kan bersajak. Ya. Kalimat-kalimatnya itu akhirannya sama. Wat tadhkir min ghairi ifrat, dan juga dalam rangka memberi peringatan tanpa adanya berlebihan. Wala ighrab, dan tidak mengucapkan kalimat-kalimat asing. Li'annal maqsuda min dalika tahrikul qulub, karena maksud dari itu adalah menggerakkan hati, wa taswikuha, dan menjadikan rindu, wa qabduha wa bastuha, sehingga dia bisa menahan dan bisa saja meluaskannya. Jadi seorang khatib tidak termasuk dalam ucapan yang salah ya ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang bersajak. Kemudian yang keempat, penyakit lisan adalah al-fahsyu was-subbu wal-badha, yaitu ucapan yang keji, mencela, dan juga yang kotor ya, yang jorok, ucapan yang jorok. Wa nahwu dzalika fa innahu madhmumun manhiyun anhu, karena itu tercela dan terlarang. Wa masdaruhu al-khabasu wal-lu'um, dan sumbernya adalah al-khabas, yaitu hati yang kotor. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al-Haris, dari Abu Kasir, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi SAW, iyyakum wal fahsya, jauhilah oleh kalian perkataan keji, perkataan kotor. Fa innallaha la yuhibbul fahsya walat tafahhus, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang keji, walat tafahhus, dan juga ya sengaja mengucapkan kata keji. Allah tidak menyukai kekejian dan orang yang sengaja mengucapkan kata-kata yang keji. Dan di dalam hadis lain, tetapi hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, al-jannatu haramun ala kulli fahishin an yadkhulaha, surga itu haram atas setiap orang yang keji untuk memasukinya. Artinya orang yang memiliki kekejian dalam ucapan maupun perbuatan diharamkan masuk surga. Kemudian berikutnya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, laisal mu'min bit-ta'an, seorang mukmin itu tidak punya tipe suka ta'an ya, gampang mencela, gampang melaknat atau sering melaknat. Walal li'an, dan juga tidak suka walal la'an, dan tidak suka melaknat. Jadi at-ta'an itu mencela, la'an ini lebih khusus lagi dari kata-kata laknat. Walal fakhisha, dan juga orang yang keji. Walal badhi, dan orang yang perangainya kasar. Wa'lam annal fakhsha wal badha huwa ta'bir anil umuril mustaqbihah bil ibaratis sharihah. Ketahuilah bahwa sesuatu yang keji dan kotor adalah sebuah takbir, ungkapan dari perkara-perkara yang jelek bil ibarat as-sharihah, dengan kalimat yang jelas. Wa aksaru ma yakunu dzalika fil afadil jima' wa ma yata'allaqu bihi. Dan kebanyakan hal tersebut memang digunakan pada lafat yang maknanya jima'. Jadi seperti zina itu disebut dengan fakhsha. Sesuatu yang keji itu maknanya di situ lebih khusus adalah
perzinahan. Tetapi secara umum, ya, bahwa yang dimaksud dengan keji ini adalah mencakup juga ucapan. Fa inna ahlal khairi yatahasuna an tilkal ibarat wa yaknuna anha wa yadulluna 'alaiha birrumuz fayadhkuruna ma yuqadu biha wa yata'allaku biha. Tetapi orang-orang yang baik mereka mendefinisikan kalimat al-fakhs atau keji itu, kemudian mereka memberikan semacam kunyah dan menunjukkan rumus-rumus serta menyebutkan apa yang berhubungan dengannya. Ini. Jadi memang secara khusus kata al-fakhs atau fakhsha itu maknanya adalah zina. Innas sholata tanha 'anil fakhsha wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji. Yang dimaksud keji di situ secara khusus adalah zina. Wal munkar adalah segala macam bentuk kemungkaran yang lain selain zina. Maka wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Innaha sa'a fakhisah. Karena zina itu fakhisah yang paling jelek, ya. Wasa'a masyara, dan jalan yang ditempuh yang jelek pula. Kemudian yang terakhir, wa minal afat, dan termasuk di antara penyakit lisan adalah al-ghina, ya, nyanyi-nyanyian. Wa qad sabaqa fihi kalamun fi ghairi hadzal maudhi', dan sudah berlalu permasalahan ini tidak pada bab ini. Ya, termasuk di antara penyakit adalah tadi nyanyi-nyanyi tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berupaya untuk menjaga lisan kita dari penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.